Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Islamku, siapakah di antara kalian yang suka memata-matai orang lain? Nah, itu termasuk juga 7 larangan Rasulullah SAW. Janganlah saling memata-matai. Saudaraku, dalam buku Hayatul Sahabah ada sebuah riwayat mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Suatu malam Umar berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud memeriksa keadaan kota Madinah. Tiba-tiba mata beliau melihat sebuah rumah yang diterangi cahaya dari bagian dalamnya. Kemudian Umar menghampiri sumber cahaya itu sehingga ia melihat ke dalam rumah tersebut. Ternyata di rumah tua itu ada seorang lelaki tua sedang meminum arak dan menari-nari bersama budak perempuan yang menyanyi untuknya. Kemudian Umar masuk sendirian dan menghadiri lelaki tua itu. "Wahai fulan, tidak pernah aku saksikan pemandangan yang lebih buruk dari ini. Orang tua yang sudah tua meminum arak dan menari-nari." Lelaki tua itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau sampaikan adalah lebih buruk dari apa yang kau saksikan. Engkau telah memata-matai pribadi orang, padahal Allah telah melarangnya, dan engkau telah masuk rumahku tanpa seizinku." Umar membenarkan ucapannya. Kemudian ia keluar dari rumah itu dengan menyesali perbuatannya. Umar berucap, "Sungguh telah celakalah Umar apabila Allah tidak mengampuninya." Umar menyadari kesalahannya yang telah mengendap-endap melihat aib orang lain dan memasuki rumah orang lain tanpa seizin penghuninya. Kedua perbuatan ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan surat An-Nur ayat 27. Saking besarnya kecaman Rasulullah SAW terhadap perbuatan memata-matai ini, sampai-sampai dalam sebuah keterangan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Jika seorang melihatmu dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa seizinmu, lalu engkau membuarkan kedua matanya dengan lemparan batu, maka tidak ada celaan atas perbuatanmu itu." Hadis riwayat Muslim sahih. Jika demikian, apabila perbuatan memata-matai kehidupan saudara kita sendiri, sesama muslim atau tetangga kita, setiap orang tentu tidaklah sempurna, selalu ada kekurangan dan kesalahan. Terlebih lagi di dalam tempatnya yang privat, semisal di dalam rumahnya, di tengah keluarganya. Memata-matai kehidupan orang lain adalah hal yang diharamkan dalam sangat dikecam oleh Rasulullah SAW. Apalagi jika setelah memata-matai itu, informasi yang didapatkan kemudian dibicarakan, disebarkan kepada orang lain. Tentu ini lebih besar lagi dosanya. Demikianlah betapa buruknya perbuatan memata-matai, mengorek-ngorek informasi tentang diri orang lain tanpa kita berhak melakukannya. Apabila perbuatan itu dilakukan sekedar untuk mengetahui aib orang lain, kemudian memperbincangkan dan menyebarluaskannya, sungguh betapa busuknya perilaku yang demikian itu. Tak hanya bertentangan dengan keteladanan suri tauladan kita Rasulullah SAW, namun juga bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindari dari perbuatan demikian.